إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang sekarang kita akan bahas juga termasuk musuh dakwah ini, itu tentang munafik. Dan antum perhatikan tentang nifak ini, munafik ini, Allah sebutkan di dalam Al-Quran banyak. Bahkan di awal-awal di surah Al-Baqarah Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. 4 ayat yang pertama di surah Al-Baqarah tentang orang yang beriman. Kemudian yang sesudahnya 2 ayat sesudahnya tentang orang-orang kafir. Kemudian 13 ayat berikutnya tentang orang-orang munafik. Dan orang munafik Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, Allah sebutkan di surah Ali Imran, Allah sebutkan di surah An-Nisa, Allah sebutkan di surah Anfal, Allah sebutkan di surah At-Taubah. Taubah banyak Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah. Maka disebutkan surah Al-Bara'ah dan juga disebutkan surah Al-Fadhihah. Al-Bara'ah Al-Fadhihah artinya untuk menjelekkan orang-orang munafikin. Kemudian juga disebutkan juga dalam surah An-Nur, disebutkan dalam surah Al-Ahzab, disebutkan juga Allah turunkan khusus tentang surah Al-Munafiqun, tentang orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam beberapa surah. Artinya banyak surah. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan, dalam surah Muhammad juga Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Ya, karena bahayanya luar biasa munafik. Dan sekarang ini banyak orang-orang munafik. Dia pakaian Islam, pakai jubah, pakai segala macam, tapi dia menipu umat. Dia benci kepada Islam. Dia masuk ke gereja, dia mengatakan semua agama sama dan yang lainnya. Ini orang-orang munafikin. Munafikin merusak agama. Allah menjadikan orang munafik ini lebih jelek dari orang kafir. Kalau kafir itu jelas, tapi munafik dia pura-pura masuk dalam agama Islam, tapi hatinya benci kepada Islam. Makanya di Mekah itu nggak ada munafik di Mekah. Kenapa? Udah jelas kekafiran depan mata semuanya. Dan kondisi waktu itu kondisi lemah kaum muslimin, nggak ada kemunafikan. Tapi begitu di Madinah mulai Nabi kuat, nah mulai ada orang-orang yang pura-pura masuk ke dalam agama Islam ini. Mereka sangat benci kepada Islam. Orang munafik tempatnya mereka di kerak neraka. Kenapa? Lebih jahat dari orang kafir. Kalau orang kafir jelas ya kafir, tapi munafik dia ikut sholat juga, ikut sholat mereka, tapi sholat dengan malas dan ria. Ikut perang, tapi mereka mematahkan semangat para sahabat untuk ikut perang, karena tengah jalan mereka balik lagi. Dan yang lain lagi yang mereka lakukan banyak sekali. Dan Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran tentang munafikin agar manusia hati-hati. Jelas. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Ya, orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, di keraknya neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Allah juga berfirman di surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang munafik tidak menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Dan di surah Al-Baqarah juga Allah sebutkan. Dan Allah menafikan keimanan mereka.
Allah menafikan, artinya menghilangkan keimanan dari mereka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu di awal surah Al-Baqarah. Jadi antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, kata Allah mereka tidak beriman. Artinya Allah sudah saksikan mereka inilah bukan orang beriman. Dan munafik ini adalah orang-orang yang pendusta. Mereka asasnya munafik itu dibangun di atas kedustaan, kebohongan, dan juga riya mereka ini. Maka Allah sebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Di surah An-Nisa. Jadi mereka apabila mereka sholatnya dengan malas-malasan, dan mereka riya, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Dan munafik ini ada munafik laki-laki, ada munafik perempuan. Jadi nggak hanya laki-laki, Allah sebutkan dua, laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga sebutkan ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka dalam Al-Quran. Jelas itu, mengejek, istihza, memperolok-olok, itu adalah ciri munafikin. Tapi nanti kita akan bahas. Sebenarnya saya sudah bahas ini tentang diantara ciri orang-orang munafik dan mereka ini keluar dari agama Islam ketika kita membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang berkaitan dengan istihza. Sudah kita bahas. Mereka menghina Islam. Itu di halaman 375 di Syarah Aqidah Wassunnah, di poin yang ke-6 di antara pembatal keislaman itu, yaitu mereka menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Al-Quran, menghina agama Islam, menghina malaikat, menghina para ulama Ahlussunnah, menghina syiar-syiar agama Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, tawaf di Ka'bah, menghina orang yang ke masjid, menghina orang yang mengumandangkan azan, menghina orang-orang yang memelihara jenggot, menghina sunnah-sunnah Nabi lainnya. Ini kerjaannya orang munafik. Di ayat di surah At-Taubah ini yang sedang kita akan baca ini ayatnya, itu akan ayat 67. Di ayat 65-nya dan 66-nya Allah menyebutkan wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kalau kamu bertanya kepada mereka, misalnya mereka menjawab, sungguhnya kami hanyalah sendau gurau dan main-main saja. Artinya mereka permainkan agama ini. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu memperolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf. Kamu telah kafir setelah kamu beriman. Telah kafir setelah beriman. Jika kami maafkan sebagian dari kalian karena telah taubat, niscaya kami akan menghadap golongan yang lain karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Itu di surah At-Taubah ayat 65-66. Kemudian di ayat 67-nya Allah menyebutkan al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa'adallahu al munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, sebagian mereka sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang mungkar dan melarang dari perbuatan yang ma'ruf, dan mereka genggam tangan mereka. Arti mereka ini orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Munafik itu yang nggak mau sedekah. Kemudian mereka lupa kepada Allah. Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Artinya mereka keluar dari ketaatan menuju kepada kesesatan. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan dan juga orang-orang kafir dengan neraka jahanam yang mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah ganjaran mereka, artinya balasan mereka
cukuplah itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Bagi mereka azab yang kekal. Dan Allah menyebutkan munafik laki-laki dan munafik perempuan. Dan juga Allah turunkan agama Islam ini sebagai amanah. Supaya apa? Supaya orang beriman melaksanakan amanah ini. Dan supaya Allah mengazab siapa? Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Untuk lihat di akhir surah Al-Ahzab, ketika Allah menyebutkan tentang amanah dari agama Islam ini yang Allah turunkan, yaitu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan agama ini dengan benar. Allah menyebutkan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula liyu'adzib Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatubu Allahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya kami menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan juga kepada gunung-gunung. Mereka enggan untuk memikulnya amanah ini. Mereka takut dan kemudian dipikul amanah ini oleh manusia. Itu agama ini. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh manusia ini. Agar Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, dan Allah mengazab musyrikin laki-laki dan musyrikin perempuan, dan Allah menerima taubatnya orang-orang beriman laki-laki dan beriman, artinya kaum mukminah yang beriman dari kalangan wanita. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah sebutkan dua, munafik laki-laki dan munafik perempuan. Sekarang kita masuk selanjutnya, bahwa nifak itu ada dua, ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali. Nifak i'tiqadi artinya nifak keyakinan, nifak besar, kemunafikan yang besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Pelakunya dia pakai baju Islam, pakai pici, pakai jubah, pelakunya, tapi dia benci kepada keislaman, benci kepada Islam. Jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia berada di dalam kerak neraka. Allah menyifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan seperti kekufuran, tidak beriman. Itu dia awal-awal surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kemudian mengolok-olok seperti yang tadi sudah kita baca ayatnya di ayat sebelumnya di surah At-Taubah ini, di ayat sebelumnya di ayat 65 Allah menyebutkan bahwa mereka itu mengolok-olok kaum muslimin, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Islam, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan ajaran Islam, mengolok-olok dan menjelekkan orang-orang yang melaksanakan sunnah. Bahkan mereka katakan orang yang melaksanakan sunnah itu bodoh, melaksanakan sunnah Nabi bodoh. Dan seperti itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi antum gak usah heran kalau ada orang mengatakan orang berjenggot itu bodoh, tambah panjang jenggotnya tambah bodoh. Allah sudah sebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Itu cirinya orang munafik. Allah sebutkan, antum lihat di surah Al-Baqarah ya, ketika dikatakan tentang beriman, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang manusia beriman, mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh. Artinya para sahabat dikatakan oleh mereka orang-orang yang bodoh. Ketahuilah pada hakikatnya mereka orang-orang munafik itu orang yang bodoh, tapi mereka nggak tahu. Jadi kalau bertemu orang beriman, mereka akan beriman. Kalau ketemu dengan tokoh-tokohnya, Allah katakan tokoh-tokoh mereka dengan apa? Dengan kalimat apa? Setan. Anda lihat ayatnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan beriman, mereka katakan kami beriman. Jadi makanya orang munafik ini dzul wujuh, bukan dzul wajhain, bukan dua muka, mukanya banyak orang munafik.
Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksud tokoh-tokoh mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sungguh kami bersama kalian, kami mendukung kalian, kami mendukung program kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengejek orang-orang Islam aja. Kerjaan mereka untuk mengejek, memperolok-olok orang Islam. Itu Allah sebutkan jelas dalam Al-Quran, jelas kalau sebutkan. Jadi Allah sudah sebutkan semua orang-orang yang jahat dalam Al-Quran. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin, dalam surah Al-An'am. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami supaya jelas jalannya orang-orang yang mujrim, orang yang jahat. Jelas sudah semua jalannya. Jadi kita nggak usah bingung, udah Allah jelaskan dalam Al-Quran jelas sekali. Kemudian yang ciri mereka lagi, mereka mencaci maki agama Islam, mencaci pemeluk agama Islam, dan mereka cenderung kepada musuh-musuh Islam dan bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Gabung mereka dalam kelompok-kelompok mereka, mereka bergabung dengan orang-orang kafir. Ini nyata sepanjang sejarah, ini nyata. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman. Lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriah. Dalam keadaan seperti ini mereka masuk dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi, dan juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam jiwa dan harta benda mereka. Karena itu orang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir, tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Dan munafik yang seperti ini ada 4 macam. Yang pertama, mereka mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Yang keempat, tidak senang dengan kemenangan Islam. Jadi mereka mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Makanya ketika orang mendustakan sunnah-sunnah Nabi, mendustakan hadis-hadis Nabi, itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, mereka mengatakan bahwasanya sunnah Nabi dibukukan pada abad kedua, jadi udah nggak asli lagi. Itu dari mereka, dari orang munafikin. Gitu. Yang mereka mengambil dan belajar kepada siapa? Kepada orientalis, orang-orang yang belajar tentang ketimuran, yang mereka tidak masuk Islam, tapi mereka belajar tentang Islam, tapi mereka nggak masuk Islam. Dan banyak orang-orang dari Indonesia yang belajar kepada orientalis, banyak pulangnya jadi tokoh-tokoh yang menyesatkan kaum muslimin, dan puluhan di Indonesia yang seperti itu. Mereka mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan sebagian apa yang dia bawa, mendustakan Al-Quran, terus meragukan kaum muslimin. Cuma sayangnya ya namanya sudah ada media sosial, disebarkan dengan media sosial, dan kadang-kadang dari kita juga ikut nyebarkan lagi. Itu kan kebodohan. Mesti udah jangan dilihat, jangan dengar. Mereka macam-macam mengatakan nggak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Iya, nggak ada, seperti itu, nggak pernah berhenti. Terus selesai dijawab, bikin lagi yang baru, terus nggak akan berhenti. Capek antum untuk membantah mereka. Tapi bagaimana tugas kita yang sebenarnya sebagai dai? Bagaimana menyelamatkan manusia agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, membentengi mereka dengan tauhid, membentengi mereka dengan ilmu agar mereka tidak terpengaruh dengan bahayanya orang-orang munafikin. Gitu. Yang membantah orang berilmu nggak ada masalah, orang berilmu yang bantah nggak ada masalah. Tapi nggak semua orang ikut membantah. Untuk orang-orang bodoh pun ikut bantah. Antum disibukkan dengan begitu nggak ada manfaatnya. Dan ini sudah saya bahas dan sudah saya jawab ketika ada pertanyaan berkaitan dengan masalah ini. Berbantah-bantahan di media sosial. Mereka juga membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian dari apa yang beliau bawa. Banyak lagi perkataan mereka ini tentang Quran, tentang Sunnah, banyak. Macam-macam sudah mereka mengatakan tentang Quran, tentang Sunnah dengan kalimat-kalimat yang menjijikkan. Mereka mengejek, mengolok-olok.
Dan terus seperti itu mereka lakukan, nggak akan berhenti. Karena Allah juga sebutkan demikian dalam Al-Quran. Dan mereka gembira kalau agama Islam ini mundur, terbelakang, terpuruk gitu. Karena mereka juga nggak pernah berhenti itu untuk memata-matai kaum muslimin, nggak pernah berhenti. Dan mereka tidak senang dengan kemenangan Islam. Dan Anda perhatikan bahwa mereka ini para pendusta. Mereka ini para pendusta. Kata Nabi SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan, wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza tumina khana, wa idza haddatha kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik yang sejati. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Yang pertama, idza tumina khan, apabila dipercaya, diberikan amanah, dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, jika ia berbicara ia dusta. Wa idza ahada ghadara, jika ia berjanji ia mengingkari janji. Wa idza khasama fajara, jika ia bertengkar ia melewati batas. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr. Sementara sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.